Sulawesi Selatan. Puasa sudah berlalu, jangan lupakan pembelajaran selama Ramadan untuk terus dilakukan usai Lebaran. PSM Makassar bersiap jamu wakil Vietnam Chan FC di semifinal ASEAN Club Championship 2024-2025. Lebaran datang lagi. Hari yang selalu dinanti. Penuh keceriaan dan juga sukacita dalam hati. Lebaran kembali lagi. Setelah sebulan tertatih, berpuasa menahan lapar, haus, dan juga menjaga hati. Lebaran kembali fitri. Optimis dosa-dosa telah diampuni. Memulai kembali jalan hidup baru yang penuh arti. Lebaran kan selalu dinanti. Berharap bisa bertemu lagi tahun depan yang jauh lebih berarti karena sukacitanya yang tak pernah berhenti. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selamat merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Kompas Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Kita ke informasi yang pertama saudara. Kita buka Kompas Sulsel spesial Lebaran. Lebaran jadi momen yang paling dinanti usai berpuasa selama sebulan. Di masyarakat Sulsel, sejumlah tradisi dilakukan saat Lebaran tiba, tak terkecuali berkumpul bersama keluarga. Lalu apa saja tradisi lainnya di masyarakat Sulsel? Berikut liputannya untuk Anda. Lebaran tiba, saatnya saling memaafkan dan kembali fitri. Yaps, Lebaran jadi salah satu momen yang paling dinanti. Lebaran selalu dinanti, apalagi dirayakan hanya 2 kali dalam setahun. Beragam tradisi pun dilakukan saat momen Lebaran, tak terkecuali bagi warga Sulawesi Selatan. Tradisi turun-temurun selalu digelar kala Lebaran tiba. Yang pertama ada tradisi maburasa, yang berarti membuat buras. Burasa makanan tradisional khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari beras ketan, bercampur santan dan garam. Makanan ini kemudian dibungkus memakai daun pisang dan diikat menggunakan teknik khusus. Umumnya warga membuat burasa pada hari terakhir puasa atau malam Lebaran. Burasa sendiri menjadi salah satu menu wajib pada hari raya sebab tersaji bersama opor ayam, coto, nasuliku hingga palu basah. Yang kedua ada tradisi malepe yang berarti melepas. Malepe bisa dimaknai sebagai prosesi saling memaafkan setelah salat Id. Namun ada juga yang mengartikan dengan cara melarung pakaian lama ke sungai atau ke laut sebagai simbol menghanyutkan segala dosa, sial atau sifat-sifat buruk di masa lalu diganti dengan busana yang baru. Lalu yang ketiga ada tradisi Masyarah. Tradisi ini berkunjung ke rumah keluarga dan handai tolan pada hari Lebaran. Masyarah juga bermakna upaya untuk mempererat hubungan antara keluarga serta tetangga yang pada hari-hari biasa jarang bertegur sapa lantaran kesibukan sehari-hari. Dan yang terakhir ada tradisi membaca Tomageng Riolo. Tradisi ini untuk mengirim doa kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Biasanya membaca Tomageng Riolo sehari sebelum sholat Id atau bahkan setelah sholat Idul Fitri. Selain itu, tradisi turun-temurun ini juga sebagai bentuk rasa syukur atas umur yang bisa merasakan Ramadan dan Lebaran. Nah, itu dia beberapa tradisi masyarakat Bugis Makassar saat Lebaran tiba. Tim Liputan.
Puasa telah usai dan kini kita berada di momen bahagia yakni berlebaran. Namun pelajaran selama berpuasa tetap harus dipertahankan. Salah satunya soal kebaikan sosial yang telah banyak dipupuk selama Ramadan. Ramadan telah pergi dan kini berada di hari nan fitri. Ya, puasa selama sebulan telah berakhir. Kini warga muslim bisa kembali menikmati ragam makan dan juga minuman. Namun jangan lupa pelajaran selama Ramadan. Kebaikan di bulan Ramadan harus tetap dipertahankan. Pasalnya, Ramadan jadi sekolah untuk memupuk nilai-nilai kebaikan dan kemudian diwujudkan usai Ramadan. Intinya adalah mampu mengendalikan diri dan melahirkan kesolehan sosial kepada lingkungan kita. Nah, apa yang sudah digemblengkan kepada kita selama Ramadan ini, pastilah kita berharap melahirkan empati kepada masyarakat. Bahwa kita terbiasa beribadah kepada Allah, biasa menguasai hawa nafsu kita, bahkan kita sudah berzakat, berinfak sebagai berbagai kesolehan, kebaikan kepada masyarakat, ini jangan cepat pudar. Selain kebaikan dalam kehidupan sosial, Ramadan juga memberi pelajaran untuk disiplin termasuk di dunia kerja. Kedisiplinan selama Ramadan wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Kedisiplinan kita di bulan Ramadan ini mestinya mampu kita ejawantahkan, laksanakan, kita teladankan setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Dan itulah sebenarnya bukti bahwa kita digembleng selama Ramadan itu, buktinya akan kita dapatkan, akan kita lihat setelah kita beridul fitri atau setelah kita berpisah dengan Ramadan nanti. Bukti sukses seseorang dalam bulan Ramadan akan terlihat setelah Ramadan. Apakah mereka mampu mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang telah ditempah selama bulan Ramadan? Tim Liputan Kompas TV. Masih soal tradisi Islam, saudara, kita ke informasi yang pertama. Ada tradisi Mapaci yang kerap dilakukan warga Bugis Makassar jelang pernikahan. Tradisi ini dilakukan para calon mempelai sebagai bagian dalam proses pembersihan diri sebelum menempuh kehidupan baru. Meski tradisi lokal, namun kini tradisi ini sudah berbaur dengan budaya Islam dan bertahan hingga kini. Bagi calon pengantin suku Bugis Makassar, menempuh hidup baru atau menikah tak hanya sekedar ijab kabul. Sejumlah prosesi lainnya seolah wajib dilakukan. Salah satunya Mapaci dalam bahasa Bugis atau Korong Tigi dalam bahasa Makassar. Mapaci umumnya digelar sehari sebelum akad nikah. Proses dimulai dengan khataman Al-Quran atau mengulang kembali bacaan Al-Quran. Dalam prosesi Mapaci, calon pengantin sudah mengenakan pakaian adat khas Bugis Makassar. Kemudian, satu persatu keluarga dekat, dimulai dari orang tua, akan menaruh daun pacar di kedua telapak tangan calon mempelai pengantin. Mereka juga kerap menyematkan doa hingga pesan pernikahan. Ini adalah tradisi pranikah sebelum memasuki tahap pernikahan. Jadi keduanya ini melaksanakan kegiatan baik dari pihak mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Artinya kita harus memisahkan antara agama dengan tradisi. Karena ini adalah tradisi, tiada lain itu. Yang pertama itu adalah misi kita itu untuk mempertemukan semua keluarga. Itu sebenarnya misi yang utama itu. Mempertemukan semua keluarga baik yang jauh maupun yang dekat. Dari tradisi kebiasaan orang Makassar itu ya, mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mapaci berasal dari kata pacing yang berarti bersih atau suci. Prosesi Mapaci diharapkan membersihkan dan mensucikan calon mempelai dari hal-hal yang buruk sebagai persiapan memasuki rumah tangga.
Tradisi Mapaci sejatinya sudah ada sebelum Islam datang di Sulawesi Selatan. Namun tradisi ini tetap dipertahankan dengan memasukkan nilai-nilai Islam. Salah satu di antaranya budaya yang boleh dikata kental di Sulawesi Selatan ini, kalau di dalam bahasa Bugis disebut dengan Mapaci. Nah, Mapaci itu sebetulnya kalau kita melihat secara bahasa agama, itu sangat sesuai dengan istilah tahara, kebersihan. Bukan hanya bersih dari aspek fisiknya, tapi bagaimana mereka itu paham betul kaitannya tahara terkait dengan agama. Disitulah diajari bagaimana caranya hidup berkeluarga, bagaimana caranya misalnya bergaul dengan suami istri, bagaimana bergaul namanya mandi janabah, bagaimana melakukan semua hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan berkeluarga, itu diajari di situ. Karena bagian daripada rangkaian kesempurnaan kehidupan suami istri. Tradisi Mapaci jadi salah satu contoh perpaduan budaya lokal dan juga nilai-nilai Islami. Islam tetap mempertahankan budaya, namun tak melanggar syariah. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, saudara. Ada tradisi adat Batu Poaro yang digelar masyarakat kota setempat. Tradisi ini untuk mengingat kembali sejarah masuknya ajaran Islam di kota Bau-Bau. Tradisi adat Batu Poaro dimulai dari sejumlah remaja yang mengangkat talang berisi makanan yang dibungkus kain putih. Makanan kemudian dibawa ke tepi laut Tuameo, kota Bau-Bau, lalu diletakkan di atas batu cadas. Usai didoakan, makanan tersebut kemudian jadi rebutan anak-anak hingga remaja. Tak sampai di situ, para tokoh masyarakat juga melemparkan uang pecahan 5.000 hingga 20.000 pada anak-anak untuk diperebutkan. Tradisi ini sudah lama digelar. Tujuannya untuk mengingat kembali sejarah masuknya ajaran Islam di kota Bau-Bau yang dibawa Syekh Abdul Wahid sekitar tahun 936 Hijriah atau 1526 Masehi. Nah, proses penyelenggaraannya dimulai dari masjid. Kenapa dimulai dari masjid? Karena masjid itu adalah rumah Allah dan di situ juga tempatnya keberkahan. Sehingga dengan harapan bahwa kalau kita haroa atau melaksanakan ritual yang dimulai dari masjid itu, tentunya apa yang kita laksanakan itu diikuti dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita juga harapkan bahwa dukungan besar dari pemerintah kota supaya tuturannya Batu Poaro itu tetap lestari, tetap dipertahankan karena itu merupakan sudah menjadi warisan budaya. Dalam tradisi ini tokoh agama setempat sengaja melibatkan anak-anak selain sebagai bentuk sukacita dan untuk mengajarkan anak-anak tentang tradisi adat Batu Poaro. Devrianto Neke, Kompas TV Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, ada sebuah pasar yang identik dengan seni dan budaya lokal daerah. Selain menjual benda seni, di pasar Ambua ini juga dijual makanan tradisional dengan sistem pembayaran menggunakan kepingan dari tempurung kelapa. Pasar Ambua dibangun oleh sekelompok seniman dan pemuda di Bone Bolango di tengah maraknya pertumbuhan pasar modern. Pasar yang berada di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Bone Bolango, memiliki ciri khas tersendiri. Berbeda dengan pasar pada umumnya, pasar Ambua ini hadir hanya 2 kali dalam sebulan. Di hari biasa, sistem pembayaran di pasar ini menggunakan kepingan dari tempurung kelapa sebagai alat tukar. 1 keping tempurung, pengunjung harus membayar sebesar Rp6.000. Di bulan Ramadan ini, sistem pembayarannya seperti pada umumnya, namun pengunjung harus memesan terlebih dahulu. Berbagai menu tradisional bisa menjadi pilihan untuk menu berbuka puasa. Suasana yang sejuk dengan konsep seni dan budaya jadi daya tarik dan menambah suasana perkampungan yang menyajikan ketenangan. Penyajian makanan di Pasar Ambua ini pun masih mengedepankan konsep ramah lingkungan. Pengunjung dilarang membawa kemasan plastik sekali pakai.
Kami menghadirkan pasar ini dengan tujuan untuk meningkatkan dokumentasi soal kebudayaan, utamanya pangan lokal. Kemudian kami juga fokus ke isu lingkungan, di mana tiap orang yang datang ke sini tidak boleh membawa sampah atau plastik sekali pakai, dan di mana transaksi jual beli di sini menggunakan keping tempurung. Meski di tengah cuaca yang tak mendukung, Pasar Ambuah ini pun tetap ramai dikunjungi warga untuk berbuka puasa. Bahkan, tak sedikit pengunjung yang datang dari luar Gorontalo hanya untuk menikmati kuliner pangan lokal yang disajikan di Pasar Ambuah. Karena menurut aku unik ya pasar ini, karena pasar ini mengangkat kearifan lokal gitu. Jadi makanan-makanan yang disajikan di sini juga khas Gorontalo. Apalagi untuk aku yang bukan orang Gorontalo ya tentu penasaran dengan makanan-makanan ini gitu. Kehadiran Pasar Ambuah atau Pasar Budaya Pangan Lokal ini diharapkan dapat menghidupkan kembali kearifan lokal daerah yang mulai hilang di tengah perkembangan zaman. Di sisi lain, Pasar Ambuah juga melihat ibu rumah tangga setempat sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV, Bonebolango, Gorontalo. Saudara, PSM Makassar bersiap menjamu wakil Vietnam Chan FC di semifinal ASEAN Club Championship 2024-2025. Kompas Sulsel akan hadir dengan informasi tersebut usai jeda.